Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Gila, jadi ini pertama terima kasih ya untuk Pojok Desa ini ya, Forum Pojok Desa yang sudah mengundang kami untuk tampil. Menyenangkan sekali. Saya mengikuti beberapa episodenya ya lewat YouTube terutama, dan senang sekali akhirnya bisa berkontribusi di sini. Kemudian yang kedua, mohon maaf di background ada suara musik itu. Ada sedang perbaikan rumah, jadi mungkin kalau sedikit mengganggu nanti mohon dimaafkan, tapi mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Yang ketiga, saya ingin sedikit memperkenalkan diri karena saya lihat di samping beberapa Bapak Ibu yang saya kenal di sini, termasuk Pak Lurah ini ya, saya juga baru kali ini bisa menyapa secara langsung. Saya jadi pendidikan saya kehutanan Bapak Ibu, kehutanan. Jadi sebagai rimbawati yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saya bekerja di Kalimantan Timur di Wanariset Samboja, barangkali kalau Bapak Ibu pernah mengenalnya. Itu dari tahun 88 sampai tahun 90 Wanariset Samboja waktu itu untuk budidaya meranti ya di Terokarpase, kemudian berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang juga memfasilitasi kegiatan sosial di situ, karena di sekitarnya kan banyak kampung dan kita ada hutan penelitian seluas 3.000 hektar yang harus dipertahankan. Kemudian pindah ke Bogor sebagai peneliti bidang sosial ekonomi dan perubahan iklim, sampai akhirnya purna tugas tahun 2021 bulan Maret yang lalu. Kemudian ya selama menekuni sebagai peneliti itu saya terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan juga menjadi koordinator dari beberapa kegiatan yang bersama masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat, termasuk tentang perhutanan sosial di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat di tahun 2015 sampai dengan 2018. Itu yang ingin saya share karena pengalaman itu saya kira sangat pengalaman itu sebetulnya itu adalah manifestasi penyatuan ya antara perhutanan sosial dengan desa. Jadi bahwa perhutanan sosial dengan desa sebagai komunitas, sebagai administratif pemerintahan itu sebetulnya sudah blended, sudah terintegrasi di dalam kegiatan perhutanan sosial ini, contohnya di hutan kemasyarakatan. Ya. Ini jadi sebetulnya beberapa pertanyaan ini yang sempat menggelitik saya di awal waktu menyusun paparan ini. Jadi benarkah perhutanan sosial berkontribusi bagi SDG 13 Desa Peduli Iklim? Kontribusinya dalam hal apa? Bagaimana mekanismenya? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Bagaimana prospek masa ke depannya? Itu antara lain yang menggelitik saya, tapi paparan saya tidak melulu tentang pertanyaan ini, hanya saya mencoba untuk merefleksikan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya membawa saya pada pemahaman sebagai berikut. Ini Bapak Ibu udah paham juga bahwa
climate action ini yang SDG 13 ini masih dalam bahasa Inggris, tapi antara lain di situ disebutkan bahwa ini adalah perubahan iklim akibat dari antropogenik itu akibat dari perbuatan manusia ya, dan perkembangan teknologi yang ada serta bagaimana kita menggunakan alam sekitarnya ini untuk kehidupan kita ini. Kemudian ada inisiatif untuk mencoba mengendalikan perubahan iklim yang ada, karena perubahan yang ada itu dirasa sudah semakin mengancam kehidupan kita, dari adanya perubahan pola tanaman termasuk tanaman pangan kita, kemudian gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca yang tinggi, kebakaran hutan juga, kemudian banjir dan yang lain-lain. Nah, sedikit mengulang juga bahwa target SDG 13 itu ada 5 utamanya. Jadi yang pertama, memperkuat resiliensi ketahanan ya, dan kapasitas beradaptasi terhadap bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan, sehingga kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia ini dan perencanaannya harus mengakomodir ya, atau menyesuaikan, mengadop dengan adanya perubahan iklim yang terjadi. Kemudian yang ketiga, target membangun pengetahuan dan kapasitas pengendalian perubahan iklim ini bagi anak-anak sekolah juga sudah kurikulum mereka sudah harus memuat materi tentang pengetahuan adanya perubahan iklim. Artinya ini untuk mempersiapkan generasi ke depan itu memperhatikan lingkungan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, kesepakatan global UNFCCC dan mempromosikan mekanisme peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan. Ini termasuk di dalamnya ada yang namanya nationally determined contribution, kemudian kontribusi nasional terhadap pengendalian perubahan iklim untuk menurunkan suhu global ya, tidak hanya 2 derajat tapi didorong untuk menjadi 1,5 derajat. Kemudian kesepakatan di tingkat nasional yang kemudian dibawa ke tingkat lokal, tingkat desa. Ini antara lain indikator yang akhirnya menjadi ketentuan-ketentuan yang menjadi antara lain gambaran kemajuan dari pembangunan suatu negara itu tidak terlepas dari indikator-indikator yang dicapai atau ya capaian indikator yang ada di sini. Nah, desa sendiri yang saya pahami adalah merupakan garda terdepan yang rentan sekaligus berpeluang memperkuat ketahanan iklim. Kenapa? Karena di dalam desa itu ada kesepakatan, ada modal sosial yang dibangun dan juga ada produksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pangan, kemudian ternak, kebun dan yang lain-lainnya, itu semuanya di desa. Dan desa dengan regulasinya tadi disebut oleh Pak Lurah juga, Perdes itu sangat penting untuk mengatur hubungan yang ada di dalam kelompok masyarakat setempat itu, maupun mengarahkan pembangunan kita itu mau dibawa kemana di tingkat lokal.
Ini indikasi dari KLHK yang diambil tahun 2017 bahwa dari total desa di Indonesia itu ada kategori ya yang disebut sebagai sangat rentan terhadap perubahan iklim, sangat rentan, kerentanan tinggi, kerentanan sedang, dan kerentanan sedang, kerentanan rendah. Ini ada ininya ya, bukunya, panduannya bagaimana sih yang rentan tinggi itu seperti apa, bagaimana ditentukannya. Itu dalam buku yang berjudul SIDIK kalau dari Ditjen PPI menyebutnya, Sistem Informasi dan Data Kerentanan SIDIK. Satu lagi saya yang lupa ini. Nah, dengan adanya tingkat kerentanan yang tinggi seperti itu, kerentanannya itu terhadap apa? Banjir, kekeringan, longsor maupun kebakaran kalau di kehutanan ini ya. Ada beberapa program yang dibangun gitu ya untuk terkait dengan perubahan iklim ini. Yang di KLHK ini ada yang disebut kampung iklim. Kampung iklim ini ada panduannya ya, ada panduannya dengan keputusan Menteri tahun 2016 bagaimana membangun kampung iklim. Jadi untuk kampung-kampung yang memiliki kerentanan tertentu, misalnya terhadap air, kekeringan atau apa, itu warga berinisiatif untuk menyiasati ya bagaimana bisa menanggulangi kerentanan seperti itu. Dan ini sudah ada 2.775 kampung iklim, bahkan Presiden mentargetkan tahun 2024 itu ada 20.000 kampung iklim. Setiap tahun ada penghargaan yang diberikan dari pemerintah untuk para pemrakarsa atau untuk kampung-kampung tertentu beserta pemimpinnya yang berhak menerima yang ya daerahnya berhasil untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan terkait dengan lingkungan seperti kekeringan air dan lain-lain itu tadi. Kemudian ada juga yang dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, ini pemulihan gambut dan mangrove terutama di daerah Kalimantan. Kemudian ada beberapa contoh tentang tunda tebang pohon, ini yang diinisiasi Trust Fund dan yang ingin saya sampaikan dalam hubungannya dengan membangun desa industri mandiri. Ini sebetulnya perhutanan sosial HKM, disebutnya hutan kemasyarakatan, masuk dalam skema hutan kemasyarakatan yang kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai sektor sehingga dan kerjasama itu melibatkan pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten menggalang antar sektor untuk bekerjasama memajukan dalam berbagai bidang. Ini pengalaman tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan saat ini sedang diupayakan untuk terus didukung melalui pendanaan lain. Oh ya, waktu itu saya sebagai project koordinator di Kabupaten Sanggau, ada dari proyeknya Lembaga Internasional ITTO dan ada pendamping saya Pak Sulaiman yang berdomisili di Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan beliau ada di sini. Salam Pak Man, terima kasih sekali kerjasamanya yang hebat selama ini. Nah, mengapa saya bisa menyebutkan bahwa perhutanan sosial ini berkontribusi terhadap
pembangunan desa peduli iklim. Pada waktu itu mungkin desa peduli iklim nggak tahu sudah muncul atau belum, tapi apa yang kita lakukan pada waktu itu adalah upaya-upaya yang mengarah pada restorasi sumber daya alam dan juga upaya beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada di Sanggau. Ini nih 5 hal yang saya sampaikan tidak terlepas dari aspek kewilayahan perhutanan sosial ini, karena perhutanan sosial ini memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa menata dan memanfaatkan ruang di sekitarnya sehingga nanti bisa mengembangkan ekonominya dalam bentuk pengembangan usaha, kalau sekarang dikenal sebagai GoPups ya. Kemudian penataan yang ada ini juga penataan kelembagaan ya, karena khusus di Sanggau ini yang namanya aturan adat itu masih kuat sekali, dan terutama aturan adat dalam menggunakan ruang lahan. Tidak ada lahan-lahan yang sifatnya bisa penggunaannya diputuskan secara individu atau dalam rumah tangga, dan ada juga yang diputuskan secara kelompok. Jadi kelompok ini bisa keluarga besar maupun kelompok ketemunggungan ya, atau dalam satu wilayah yang sama. Dalam hal pemanfaatannya, ini nih yang bisa saya sampaikan. Contohnya misalnya karet itu umumnya individu yang memutuskan, tapi kalau kita sudah mengatakan tembawang itu adalah kebun buah campur. Nah itu keluarga nanti kalau misalnya seseorang ingin menebang pohon di situ harus ada keputusan keluarga, semua keluarga menyetujui. Nah itu aspek kelembagaan ini yang bisa menghambat atau memudahkan seseorang untuk memperbaiki ataupun merusak lingkungan ya ini. Nah ini perhutanan sosial juga memiliki panduan untuk membuat rencana-rencana pemanfaatan dan pelestarian dalam jangka menengah dan jangka pendek ya, tahunan. Ini disepakati oleh kelompok juga. Selain yang kelima juga pemerataan dan keadilan, jadi mengikut sertakan semua pihak. Kalau di dalam perubahan iklim selalu dikatakan left no one behind. You should not left anyone behind. So, jangan meninggalkan seorang pun menjadi yang paling dari belakang. Semuanya harus maju bergerak untuk bisa mengatasi perubahan iklim ini, termasuk kaum perempuan dan kelompok marginal. Nah ini contoh yang ingin saya sampaikan, daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Ini kalau dari Pontianak tahun 2015 itu saya ke Sanggau masih 7 jam karena jalannya jelek sekali 7 jam, padahal jaraknya hanya berapa ratus, mungkin 200 kilo itu, tapi itu dalam hitungan hitungan hari atau bulan itu bisa berubah begitu cepatnya. Jadi saya pernah ke Sanggau pada tahun 1997, sama jeleknya seperti itu, masih jelek seperti itu, dan datang lagi di tahun 2015 masih seperti itu. Saya pikir ini dunia tidak berputar, ini tetap saja di Sanggau ini. Dan setelah pemerintahan yang baru berubah tiba-tiba karena membangun dari daerah pinggiran, kebijakan pemerintah itu semua jalan-jalan di perbatasan diperbaiki, termasuk ke Sanggau. Dari yang 7 jam itu sekarang menjadi 3 jam saja. Karena ini kalau dari Pontianak arah
Sanggo itu nanti ke kiri ke Entikong ya perbatasannya. Entikong, kemudian lurus Sanggau, Sintang, kemudian Putu Sibau dan perbatasan lagi daerah Badau sana, Kalimantan Barat. Jadi gambaran HKM-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi HKM Sanggau ini yang hijau-hijau ini hutan lindung dan yang kuning ini kawasan hutan produksi. Dulunya adalah wilayah binaan waktu itu Dirjen RLPS ya, rehabilitasi lahan dan RLPS perhutanan sosial tahun 90 hingga tahun 2000 itu Kementerian Kehutanan sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah Jerman dan mencoba membangun model hutan kemasyarakatan. Waktu itu disebut model hutan kemasyarakatan. Jadi ada 102.000 hektar wilayah di dalam kawasan hutan ex HPH, di mana di situ ada 48 dusun ya, diajak bersama untuk tetap melestarikan hutan yang ada di situ. Hutannya di Terokarpase yang kita pakai untuk kayunya untuk bahan bangunan rumah seperti bangkirai, kemudian kamper itu. Nah, tahun 90 sudah diinisiasi melalui proyek Social Forestry Development Project, kemudian berakhir di tahun 2000 karena ada perubahan kebijakan dan sudah 10 tahun. Nah, sudah terbentuk hutan kemasярakatannya ini. Akhirnya di tahun setelah itu tidak ada beritanya lagi, dan di tahun 2011 itu ada konferensi tenur ya, tentang tenur hutan di Mataram di NTB dilaksanakan di situ, dan HKM di Sanggo ini direvitalisasi, dihidupkan lagi dengan menetapkan 5 kelompok HKM ini, 5 kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tiga ini di dalam hutan lindung, kawasan hutan lindung, yang 2 di kawasan hutan produksi, yang 1 bersebelahan dengan hutan lindung. Sehingga ini izin yang diberikan waktu itu masih namanya izin ya. Yang paling luas itu 5.150. Di sini sudah banyak desa di dalam sini. Sudah banyak desa dan banyak kegiatan pertanian terutama, tapi beberapa lokasi hutan alamnya masih tetap dipertahankan, dan bahkan tembawangnya juga, terutama tembawang ini. Jadi walaupun itu tanaman, sebagian besar tanaman campur dengan pohon alami, tapi mempunyai fungsi iklim seperti halnya hutan alam, karena tajuknya yang bertingkat-tingkat. Kalau orang kehutanan memandang bahwa tajuk yang bertingkat-tingkat itu bagus, artinya mengendalikan air yang jatuh tidak langsung ke tanah sehingga tidak mengakibatkan erosi. Oleh karena itu sekarang dipromosikan lagi agroforestry. Agro dan forestry itu yang dianggap ideal untuk mengendalikan erosi, menahan laju air. Ini jadi total kita dari 5 desa ini ada 5.150 hektar, tapi jarak satu kelompok sebetulnya ya, kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya ini berjauhan. Ada yang 1 jam, ada yang beberapa jam juga. Itu coba kita revitalisasi lagi di tahun 2015 dengan berbagai macam kegiatan. Nah, ini gambarannya
ini mensimplifikasi kenyataan lapangan ya, sebetulnya kan tidak mulus seperti ini, tapi kita lihat bahwa yang di sekitar rumah itu kita lihat ada beberapa tanaman yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, pisang, buah-buahan, padi, dan lain-lain. Kemudian semakin jauh dari rumah itu pohon-pohonan dengan fungsi terhadap air yang akan kita temukan. Sehingga kalau kita ke daerah Sanggau ini, kita lihat ada beberapa daerah yang disebut sebagai hutan tutupan ya, untuk melindungi keberadaan air dan juga mencegah terjadinya bencana di daerah hilir. Ada anyam-anyaman juga yang di kerajinan yang dihasilkan dari adanya hasil hutan, rotan di dalam sini. Nah, apa yang kita lakukan mengisi izin usaha pengelolaan HKM ini ada 5-6 hal kan. Setiap pemegang waktu itu namanya pemegang izin ya, pemegang izin HKM itu ada ketentuan membuat perencanaan dan penataan areal kerja dengan kesepakatan kelompok ya, penanaman, pengkayaan ini terkait lingkungan, pengembangan usaha, perlindungan hutan dan situs budaya, pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM kapasitas lembaga. Ini yang setiap tahun disusun oleh kelompok, 5 kelompok yang waktu awal kita bekerja bersama, di akhir kita akhirnya mendorong total ada 10.000 HKM di Sanggau melalui kerja-kerja bareng antar sektor. Jadi ini Pak Bupati dengan dari Deperindak ya, dari waktu itu kita bekerja sama dengan Dijen IKM Industri Kecil dan Menengah, karena di Dijen IKM itu ada yang namanya Direktur Kayu dan ya pengolahan kayu, ada kayunya. Jadi kita maksud saya Litbang bekerja sama dengan Dijen IKM untuk bersama-sama memberdayakan ya kelompok di Sanggau. Ada peralatan bantuan peralatan pembuatan pupuk organik yang kita peroleh dari Dijen IKM, dan kemudian dari HKM kita memfasilitasi untuk pelatihannya dan produksi pupuk organiknya. Kita juga bekerja sama dengan kelompok Dekranasda ya, Ibu Bupati yang memfasilitasi atau membina para pengrajin rotan terutama ya. Nah, ini antara lain yang ingin saya sampaikan, bahwa sebetulnya kerjasama antar sektor di tingkat desa itu bisa, dan itu dalam bentuk juga bantuan sarana prasarana ya. Ini nih bantuan yang dari Kemenperindak, Dijen IKM, kemudian kita fasilitasi kelompok masyarakatnya, dan ini adalah hasilnya kita uji cobakan juga di lapangan. Hasilnya bagus, tapi kita menemui beberapa kesulitan memang untuk bisa membangun kerja bersama antar sektor itu, karena ada beberapa ketentuan gitu yang perlu kita terobos gitu ya, agar supaya hasil dari kelompok masyarakat ini sendiri bisa digunakan secara lebih luas gitu. Jadi kita juga memfasilitasi wisata tadi seperti disampaikan di
eh, yang di Bangka, contoh Bangka, kemudian ada wisata Riam Jito karena potensi dari air terjun yang ada di situ, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Balai PSKL sendiri, selalu dengan aturan-aturan adat kita laksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan atau kerjasama tertentu, dan melibat anak-anak muda juga, dan ya melalui berbagai diskusi kelompok semua harus terlibat dalam penyusunan rencana, dan juga bagian penyuluhan yang dinas penyuluhan waktu itu kita ikut bekerja sama juga. Kemudian kita membentuk beberapa kelompok, ada kelompok penganyam yang terutama wanita, mencoba menggelar pasar rakyat begitu, dan mencoba juga untuk mendorong sebetulnya untuk bekerja sama dengan CSR setempat. Ya, kita mencoba untuk membawa hasil-hasil yang ada di pameran di Jakarta ini. Beberapa contohnya memang beberapa kelemahan yang kita lihat atau ya sentuhan teknologi itu yang memang berat dan mempengaruhi produk yang ada. Bagaimana bisa halus produk anyamannya kalau misalnya listrik pun nggak ada, jadi semua dilakukan dengan tangan. Itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya dengan skema perhutanan sosial yang dalam hal ini HKM memungkinkan bagi kita semua itu untuk mendorong kerjasama antar sektor, antar dinas bekerja sama dan bersama-sama membangun bersama masyarakat, di samping juga untuk melestarikan lingkungan, memperbaiki lingkungan dan melestarikan hutan kita. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.